Memang ketika saya diamanahkan tahun 2022, Maret tepatnya tanggal 8, saya melihat salah satu tantangan Universitas Mataram waktu itu adalah saya tetap akan menjalankan 4 program utama, tapi saya akan tambah. Sudah saatnya kita tidak lagi berjalan, Bapak Ibu, apalagi jalan cepat enggak. Kita maunya berlari melompat. Halo Somotan Unram, balik lagi bareng saya Dina Ayu. Senang sekali rasanya kembali menjadi host podcast di Unram TV. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Karena mengingat tanggal 8 Maret 2022 adalah hari pelantikan Rektor Universitas Mataram. Dan kita sudah kedatangan rektor kita, Bapak Profesor Insinyur Bambang Harikusumo, MAGRST PhD. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak, di tengah bulan Ramadan juga Pak ya. Masih awal-awal bulan Ramadan. Gimana puasanya Pak, lancar? Alhamdulillah lancar. Ini hari ke-4 kalau tidak salah. Alhamdulillah kita khusyuk, mudah-mudahan terus seperti itu. Dan alhamdulillah juga semuanya tugas-tugas berjalan lancar selama puasa. Baik-baik saja. Alhamdulillah Pak, kalau Bapak sehat selalu, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Pak, sampai nanti menyelesaikan masa kepemimpinannya Pak ya. Amin. Nah, bicara tentang kepemimpinan ini Pak Rektor, ini tayangnya tanggal 8 Maret 2024, hari ini 8 Maret 2024, ini menjadi pengingat, anniversary nggak sih bahasanya itu, 3 tahun kepemimpinan Prof. Bambang menjadi seorang rektor. Nah, dalam 3 tahun kepemimpinan ini Pak, ada beberapa yang ingin saya highlight nih Pak Rektor, yang ingin saya perbincangkan banyak dengan Pak Rektor. Ada satu hal yang selalu terngiang nih Pak, setiap Bapak pidato, setiap Bapak sambutan terkait dengan 4 program unggul Rektor Unram. Nah, kalau tidak salah 4 program unggul itu ada akreditasi Pak, pencapaian IKU, transformasi PTN BLU menuju PTN BH, hingga menuju World Class University Pak. Nah, dari yang pertama nih Pak, program unggulan pertama akreditasi nih Pak. Saya sudah cari data-data Pak, 3 tahun ke belakang, tahun 2021 terkait dengan akreditasi ini Pak. Akreditasi tahun 2021, kita tahu semua sama Ton Unram bahwa Unram ini memiliki 77 program studi. Tapi di tahun 2021 tercatat ada 3 program studi terakreditasi A dari 77 program studi. Tapi ternyata Pak, di 3 tahun kepemimpinan Bapak naik menjadi 24 program studi yang terakreditasi unggul di sana Pak. Di tahun 2024. Kita juga berharap di tahun 2025 ada banyak lagi, ada semakin banyak program studi yang terakreditasi unggul Pak. Pertanyaan saya Pak, sebagai seorang rektor, apa strategi utama Bapak yang diterapkan untuk mencapai lonjakan sebesar ini, Pak? Ya, baik Mbak Nina, terima kasih. Memang ketika saya diamanahkan tahun 2022, Maret tepatnya tanggal 8, saya melihat salah satu tantangan Universitas Mataram waktu itu adalah akreditasinya hanya 3 yang unggul. Kemudian ada juga yang baik sekali, tapi sebagian besar waktu itu, atau sebagian lah boleh kita katakan terakreditasi C waktu itu. Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya sebagai pimpinan. Kemudian saya melihat strateginya seperti apa untuk saya merubah itu supaya yang hanya 3A ini menjadi banyak yang unggul. Nah, akhirnya saya berpikir untuk membuat suatu unit percepatan, waktu itu unit percepatan akreditasi menuju unggul, yang isinya adalah kami mengambil orang-orang terbaik di situ, yang kemudian berkoordinasi dengan rektorat, berkoordinasi dengan dekanat, berkoordinasi juga dengan LPMPP, dan juga prodi-prodi di bawahnya. Nah, dengan adanya unit percepatan akreditasi ini, betul kami bisa, atau kita sekarang ini di akhir 2024 itu bisa mencapai jumlah yang unggul itu sudah 24 prodi. Itu ditambah lagi dengan yang
terakreditasi baik sekali. Wow. Itu ada 25. Jadi kalau ditambah baik sekali dengan yang unggul, itu totalnya itu 64%. Kalau yang unggul saja sudah 31%. Itu sudah modal besar bagi UNRAM untuk maju dan berkembang menuju PTNBH seperti itu. Nah itu salah satunya saja. Tetapi kemudian tentunya untuk menggerakkan itu kan tidak bisa kemudian kalau sekedar kita membuat unitnya saja. Bagaimana anggarannya? Bagaimana menggerakkan orang-orangnya? Anggarannya juga kita berikan. Itu miliaran kita siapkan anggaran untuk unit percepatan akreditasi menuju unggul. Untuk UP akreditasi menuju unggul. Anggarannya kita siapkan. Kemudian mereka juga banyak belajar dari perguruan tinggi lain. Mereka pergi melakukan benchmarking dan sebagainya. Tetapi kita juga membuat organisasinya. Tidak saja unit percepatan akreditasi menuju unggul, kita juga membuat unit-unit di bawahnya yang ada di fakultas. Di situ kita buat semacam tim akreditasi menuju unggul dan sebagainya. Semuanya bekerja, baik yang di level rektorat, level dekanat, sampai di level prodi, itu bekerja bahu-membahu. Akhirnya kita bisa mendapatkan atau mencapai jumlah 24 terakreditasi unggul dan 25 terakreditasi baik sekali. Ini belum lagi kita sudah melakukan akreditasi ASEAN, International Accreditation. Tinggal kita menunggu hasilnya dan juga kita menggalang atau menggerakkan prodi-prodi yang sudah unggul ini menuju akreditasi internasional. Itu Mbak Dina. Wah, luar biasa Pak Rektor. Ini strategi yang diterapkan oleh Pak Rektor sehingga membuahkan hasil yang tentu dirasakan manfaatnya oleh kita semua ya Pak ya, oleh seluruh Civitas Akademika UNRAM. Itu terkait dengan akreditasi dari 4 program unggul Pak. Saya juga ingin bertanya terkait dengan program unggul Bapak yang kedua terkait dengan IKU, Indikator Kinerja Utama. Ini saya data tahun 2021 Pak. UNRAM berada di peringkat ke-27 PTNBLU dalam indikator kinerja utama. Tapi di tahun 2024 naiknya sangat signifikan Pak. Peringkat ketiga senasional. Itu faktor utama di balik keberhasilan itu apa Pak Rektor? Mirip dengan yang saya sampaikan tadi kita membuat unit percepatan akreditasi menuju unggul. Saya juga membuat unit satu unit MBKM IKU namanya. Unit percepatan untuk pencapaian Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan indikator kerja utama. Dan unit ini kita gerakkan dan juga kita danai. Tidak kecil, miliaran juga kita danai. Dan kita support kegiatan-kegiatannya. Jadi unit ini menggerakkan semua sivitas akademika, semua pengelola mulai dari rektorat, kemudian di dekanat, jurusan, prodi untuk bergerak bersama, kemudian bagaimana kemudian mereka bekerja bersama menggerakkan indikator kinerja utama. Ada 8 indikator Mbak Dina yang kita gerakkan. Tentunya semua tahu ya, banyak yang tahu tentang 8 indikator itu. Itu semua indikator kita sisir satu persatu. Mana indikator yang masih lemah kita tingkatkan, mana yang sudah kuat kita perkuat. Dan di situ juga tentunya ada prestasi mahasiswa yang bisa menunjang kita juga untuk meningkatkan indikator kita, indikator kinerja kita. Nah, ini merupakan strategi yang kita lakukan dulu sebelum saya diberi amanah. Itu ada tim memang, ada tim. Tapi saya melihat tim itu tidak efektif di dalam menyelesaikan atau meningkatkan atau mencapai indikator kerja utama tersebut. Tapi dengan adanya suatu unit yang kita kemudian danai kegiatannya, kita backup dan kita support, kita gerakkan, kita evaluasi, kita monitor, dan akhirnya unit ini sekarang bisa menghasilkan sesuatu yang fantastis menurut saya. Bayangkan dari urutan yang begitu jauh di bawah di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 akhir sebenarnya kita sudah mencapai urutan kelima. Nah baru kita mencapai di akhir tahun 2024 itu urutan ketiga untuk capaian indikator kerja utama PTNBLU
seluruh Indonesia. Wah, luar biasa Pak Rektor. Berarti di sana support dari pimpinan itu sangat berpengaruh Tentu, ya Pak? tentu. Jadi support dari pimpinan baik di level universitas, di fakultas, juga di paling bawah di prodi itu sangat menentukan. Nah, bagaimana kita kemudian mengorkestrasi semua level kepemimpinan kepengurusan yang ada, nah kemudian menjadi satu gerakan yang bersama mencapai tujuan bersama yang akhirnya memang kita raih. Di mana kita pernah mulai kita katakan jauh sekali di bawah kinerja kita ya, kinerja utama kita, sekarang kita berada pada posisi urutan ketiga PTN BLU seluruh Indonesia. Wah, semakin menarik ini Pak Rektor. Ya. Saya masih ingin membahas lagi tentang 4 program utama, 2 program yang tadi terkait dengan akreditasi, IKU. Pak Rektor sendiri sudah mendapat penghargaan, Universitas Mataram sudah mendapat penghargaan di tingkat nasional, tapi ada 2 program Bapak yang lain lagi dari 4 program itu yang kami tunggu terobosannya Pak, terkait dengan transformasi PTN BLU menuju PTN BH hingga menuju World Class University. Saya pengen tahu juga Pak, sejauh mana persiapan untuk mendapatkan goals dari 2 program ini akan goal gitu Pak, gimana? Memang sebenarnya kami melihat program transformasi PTN BLU menuju PTN BH ini sebenarnya suatu boleh kita katakan kepercayaan. Nah, Universitas Mataram dipercaya atau dinilai bahwa sudah saatnya Universitas Mataram menuju PTN BH. Tentunya kepercayaan ini tidak kami sia-siakan. Kami juga membuat suatu unit percepatan transformasi PTN BLU ke PTN BH. Ada unitnya dan kita danai juga. Memang Universitas Mataram sebenarnya sekarang sudah mencapai, kalau kita lihat di PTN BH Analitik, nilai PTN BH Analitik Universitas Mataram itu 321,56 kalau tidak salah. Itu nilai kita per hari ini. Berapa syarat menuju PTN BH? 300. Wow. Jadi kita sudah bisa melampaui sebenarnya nilai PTN BH itu sendiri. Sebenarnya kalau dari nilai itu sendiri kita sudah siap bahwa kita bisa PTN BH. Cuma ada kelemahan kita Mbak Dina. Apa itu, Pak? Akreditasi program studi kita kan masih sekitar 31% yang unggul. Kemudian kalau ditotalkan dengan yang terakreditasi baik sekali itu baru 64%. Nah, harapan kita yang terakreditasi unggul ini bisa naik menjadi 40, 50, 60%. Nah, ke depan. Nah, kalau ini tercapai tentunya kita lebih confident menuju PTNBH. Itu yang pertama. Yang kedua adalah income. Income kita terus terang saja kita masih dominan sekarang dari UKT, uang kuliah tunggal yang merupakan sumbangan dari mahasiswa. Nah, mestinya perguruan tinggi berbadan hukum itu mestinya income-nya itu ya paling tidak 40%, 50% lah atau 30% lah dari UKT yang diperoleh. Idealnya sih kalau bisa 50-60% seperti di perguruan tinggi yang lain yang maju ya. Nah, ini yang menjadi tantangan Universitas Mataram, bahwa akreditasi kita harus kita tingkatkan jumlahnya paling tidak 40%, 50-60% dari total prodi. Kemudian income kita harus tingkatkan. Tata kelola yang lain bagus. Tata kelola Universitas Mataram yang lain bagus, kinerja keuangan dan sebagainya bagus. Nah, sehingga begitu kita berhasil meningkatkan akreditasi kita sesuai dengan harapan tadi dan juga income kita, maka kita akan submit, kita akan kirim ke pusat untuk kita menjadi PTNBH. Itu program yang ketiga. Yang keempat tentunya kita didorong juga untuk menuju World Class University. Saya sering ditanya, apa sih itu? What is World Class University? Jawaban saya simple. World Class University is excellent in teaching, excellent in research, excellent in transformation of technology, and excellent in administration. Excellent pertama, kedua, sampai ketiga itu oke lah, itu berjalan terus. Tetapi excellent in administration kita juga lakukan perombakan-perombakan.
Jadi di Unram sekarang ini sudah sebagian besar kita paperless. Dulu awal-awal saya diamanahkan menjadi rektor itu, tumpukan di meja saya itu kalau ditumpuk itu lebih tinggi dari kepala saya, tumpukan kertas-kertas. Saya katakan kepada protokol saya waktu itu, ini hanya malaikat saja yang bisa membuat Unram maju. Kalau rektornya mengerjakan ini setiap hari, hanya mengerjakan tumpukan-tumpukan administrasi. Sekarang tumpukan itu tidak ada. Kemudian sekarang ini kami semua by system. Semua by system. Jadi kita menggunakan e-office namanya untuk surat menyurat. Jadi kita tidak butuh caraka lagi yang mengirim surat dari tempat lain ke kita, kemudian sulit kita track. Nah sekarang ini semua by system, sehingga disposisi rektor, disposisi deka, disposisi semua itu bisa di track. Kemudian kemajuannya juga sampai mana bisa di track dan cepat. Iya, Pak. Dan saya menerapkan one day service. Tidak ada pernah satu berkas pun menginap di meja saya, kecuali peraturan rektor. Kalau itu saya perlu baca. Yang lain one day service. Jadi kecepatan inilah yang kemudian membuat kita bisa menuju world class university. Tetapi tidak hanya itu menuju ke world class university ini. Tentunya kita harus punya juga riset-riset berkelas dunia, riset-riset yang berguna untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dunia usaha, dunia industri. Riset-riset yang kajiannya sangat mendalam. Kemudian tentunya kolaborasi internasional juga kita gerakkan untuk menuju world class university. Tidak mungkin kita bekerja sendiri karena kolaborasi ini penting. Apalagi kemudian peralatan, kemudian SDM yang ada yang tersebar baik di Indonesia maupun di dunia. Ini harus kita bisa manfaatkan untuk berkolaborasi dengan mereka. Sehingga menuju world class university itu kita harus melakukan seperti tadi itu, excellent in teaching. Semuanya kita perbaiki supaya pembelajaran kita juga excellent. Kemudian excellent in research, termasuk lab-lab kita, peralatannya kita ini terus kita perbaharui. Nah kemudian excellent in transformation of technology juga kita lakukan, baik mahasiswa ke masyarakat, baik kita ke mahasiswa, ya. Kemudian atau baik kita langsung ke masyarakat, ya, atau ke dunia yang usaha yang lain. Nah ini juga kita lakukan, Mbak Dina. Jadi termasuk tadi yang saya katakan bahwa excellent in administration. Nah ini kita siap. Insya Allah kalau semua ini kita lakukan bahu membahu semua pihak di Universitas Mataram ini, kita akan menuju ke sana. Kita akan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Kemudian kita juga bisa menuju world class university. Tidak hanya itu Mbak Dina. Apa itu, Pak? Sekarang ini ada 16 kalau tidak salah, saya lupa. Program studi yang punya kelas internasional. Ya, Pak. Kelas internasional. Dengan kelas internasional yang ada ini, dulu jumlah mahasiswa internasional kita sangat terbatas. Bisa dihitung dengan jari. Sekarang 292 orang. Wow. 292 orang, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Palestina, kemudian ada yang juga dari Filipina, dan juga beberapa negara Eropa, ada yang dari Cina bahkan. Beberapa bulan yang lalu saya mewisuda 11 orang dari Cina. Kita wisuda langsung di Universitas Mataram. Mahasiswa magister kita di situ. Nah, inilah yang membuat kita menjadi lebih confident Universitas Mataram. Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa berdaya saing internasional, berdaya saing global, dan kita juga mendorong internasionalisasi tahap yang tahap terakhir lah dari perkembangan Universitas Mataram. Berarti bisa dikatakan Pak ya sudah sangat siap menuju PTNBH dan sudah sangat siap menuju World Class University ya Pak? Siap. Sudah sangat siap, luar biasa. Tentunya kalau kecepatan perbaikan, kecepatan perubahan yang terjadi seperti sekarang ini terus terjadi, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Unram sudah menuju ke sana. Kita tinggal tunggu pengumuman resminya ini sama tahun Unram terkait dengan transformasi PTN BLU menuju PTNBH Universitas Mataram dan World Class University-nya. Dan selain 4 program utama tadi Pak Rektor, ada satu yang ingin saya highlight lagi nih Pak, terkait dengan menurut saya itu
capaian yang luar biasa Pak Rektor terkait dengan peningkatan jumlah guru besar Universitas Mataram Pak Rektor. Data yang saya dapatkan Pak Rektor di tahun 2021 UNRAM memiliki 62 orang guru besar. Tapi setelah 3 tahun Prof. Bambang menjabat sebagai Rektor Universitas Mataram hampir 2 kali lipat Pak Rektor. Ada 116 guru besar di tahun 2024. Saya menjadi penasaran Pak, apakah ada kebijakan yang untuk mendorong pencapaian ini Pak Rektor? Oh tentu Mbak Dina. Wow. Itu dia bukan by accident tapi by design. Kita desain bagaimana kemudian ada hal yang saya lihat dulu, ada hal yang boleh saya katakan birokrasinya lambat. Dulu Mbak Dina, orang mengajukan guru besar dan sebagainya itu manual. Bahkan berkasnya bisa hilang di mana-mana dan sebagainya. Oh itu berkas yang ditumpuk-tumpuk itu kayaknya Pak ya? Bekas pengajuan dan sebagainya. Sekarang kan semua by system. Jadi kita buat sistemnya, nah kemudian pemerintah pusat juga membuat sistemnya. Nah sehingga dengan by system itu saja kemudian terjadi perubahan kecepatan proses administrasi. Tetapi ada juga yang menarik yang kita rubah. Dulu Mbak Dina, kalau misalnya mereka yang mau naik pangkat ya menuju guru besar ataupun di bawahnya itu menunggu sejumlah tertentu, mungkin rapatnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan mungkin lebih jarang dari itu untuk kemudian membahas mereka yang mau naik pangkat. Sekarang tidak. 3 saja, 5 saja yang mengajukan proses. Dan mulai dari fakultas sampai universitas ini birokrasinya kita pangkas. Kita simpelkan di fakultas lebih simpel, kita simpelkan di universitas juga kita simpelkan. Nah sehingga nanti rapat senatnya juga harus berkala dan cepat. 3 orang saja yang misalnya mengajukan dirapatkan, diproses seperti itu. Nah itu prosesnya. Belum lagi dukungan risetnya. Jadi saya membuat kebijakan itu program yang disebut dengan percepatan guru besar. Nah ini kita danai Mbak Dina. Jadi risetnya kita danai. Jadi kita gelontorkan cukup besar dana untuk mereka yang lektor kepala. Itu kita siapkan dana untuk menjadi guru besar. Makanya disebut dengan riset percepatan guru besar. Itu di luar riset yang ada. Yang misalnya kelompok bidang ilmu. Nah dengan adanya bantuan riset untuk mereka percepatan guru besar, tentunya nanti outputnya itu adalah jurnal artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, terutama Q1 sampai Q3. Nah itu juga bisa mendorong percepatan guru besar itu, jumlah guru besar itu. Nah tentunya juga birokrasi yang kita terapkan di sini di Universitas Mataram kita percepat juga. Karena kalau dulu seperti masih manual, kan birokrasinya lambat. Nah sekarang dengan birokrasi yang serba pakai sistem dan monitornya juga pakai sistem dan sebagainya, maka mudah kita melakukan monitoring berapa orang sekarang yang sudah usul, bagaimana prosesnya sampai di mana dan sebagainya. Sekarang mudah. Bahkan kita juga tentunya tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Rektorat berusaha untuk melihat, memonitor di pusat itu sampai mana perkembangan dari usulan mereka. Kekurangannya apa dan sebagainya. Kalau kekurangannya administrasi sedikit-sedikit, kita bantu juga menyelesaikan kekurangan-kekurangan itu. Nah sehingga sekarang ini jumlah guru besar kita di UNRAM ini kan 116 ya. Ini boleh kita katakan perkembangan yang sangat fantastis. Hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Nah ini Mbak Dina. Iya Pak. Luar biasa Pak. Saya sangat ini Pak, dari kepemimpinan Bapak, saya melihat banyak sistem yang diperbaiki ya Pak. Dan ada satu yang buat saya kagum Pak. Waktu Bapak bilang, kita tidak membiarkan mereka berjuang sendiri. Bukan hanya sistem yang diperbaiki, tapi juga dukungannya. Tidak hanya menuntut, tapi juga mendukung Pak Rektor. Luar biasa Pak Rektor. Terkait dengan sistem tadi juga Pak Rektor,
kalau tidak salah terkait dengan peringkat internasional Pak Rektor, Universitas Mataram di data tahun 2021, jangankan untuk mendapatkan peringkat, kalau tidak salah tidak masuk radar untuk pemeringkatan internasional waktu itu Pak. Tapi di kepemimpinan Bapak, berdasarkan datanya juga dan sudah banyak digaungkan Pak terkait dengan pemeringkatan QS World University, dan dari Times Higher Education tahun 2021 itu tidak masuk dalam pemeringkatan mereka Pak. Tapi tahun 2024 berhasil menepati peringkat ke-19 di QS World University dan peringkat ke-22 di Times Higher Education di tingkat perguruan tinggi negeri se-Indonesia secara nasional. Kita sudah mulai dilirik di nasional dan dilirik juga di internasional Pak. Saya menjadi penasaran Pak, apa upaya utama yang Bapak lakukan untuk meningkatkan daya saing global UNRAM ini Pak, sehingga menjadi sangat dikenal sekarang ini Pak? Ya memang benar Mbak Dina ya, dulu ketika saya awal-awal saya diamanahkan, saya melihat memang UNRAM tidak masuk di QS World University Ranking maupun di Times Higher Education. Tidak ada, itu dua perankingan yang boleh dikatakan banyak universitas di dunia yang menggunakan perankingan itu, dan juga nasional. Nah tentunya saya sebagai rektor saya berpikir, ini bagaimana caranya kemudian kita harus bisa masuk ke situ. Saya mempelajari apa saja sih yang menjadi indikatornya. Itu kan ada indikator untuk QS, ada indikator untuk Times Higher Education. Saya pelajari, termasuk yang untuk indikator untuk QS itu kan ada employment reputation, kemudian ada academic reputation, di situ juga ada publication, ada kemudian juga citation, ya, ada juga kemudian bagaimana rasio antara faculty and student ratio, dan bagaimana kemudian banyak hal lah di situ yang menjadi indikator. Nah indikator-indikatornya saya pelajari, kemudian itu yang kita lakukan perbaikan-perbaikan di UNRAM. Termasuk bagaimana kita mau publikasi kalau dana riset kita kecil. Makanya saya naikkan dana riset itu. Dulu Mbak Dina, dana riset kami di Universitas Mataram itu totalnya mungkin 9 miliar, 11 miliar. Ini tahun 2025 ini saya anggarkan cukup besar. Itu sekitar 20 miliar lebih. Ini mudah-mudahan tidak bisa kita berikan, mudah-mudahan walaupun ada efisiensi di situ. Mudah-mudahan lah. Tetapi kita mensupportnya dengan memberikan dana riset. Dana riset yang kemudian digunakan. Belum lagi skema risetnya. Skema risetnya ada skema riset untuk riset guru besar. Ada percepatan guru besar. Ada percepatan rektor kepala. Ada untuk yang dosen muda. Di luar skema riset untuk kelompok bidang ilmu yang dari fakultas. Tapi saya tambah juga skema risetnya itu riset kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Karena kita ini kan mau menuju world class university. Bagaimana riset-riset kita juga bisa berkolaborasi dengan mereka yang berada di luar sana. Makanya ada skema riset kerjasama luar negeri. Ada juga Mbak Dina yang kami sebut dengan riset penugasan. Nah riset penugasan ini kita buat untuk riset-riset yang strategis. Riset-riset strategis seperti ini. Kami mendanai untuk riset bagaimana menciptakan pompa yang bisa menyedot, memompa air dari dengan kedalaman tertentu, misalnya 80 meter, 60 meter dan sebagainya, dengan menggunakan tenaga surya misalnya. Ini kan strategis. NTB ini banyak lahan keringnya. Nah, bagaimana kita kemudian memompa dengan menggunakan tenaga surya, kita ciptakan pompanya. Ini strategis, kita danai. Kita juga ingin mengembangkan yang dulu kita sudah terkenal dulu dengan Gaharu, bisa menghasilkan Gaharu. Nah kemudian ini strategis, kita danai juga seperti itu. Kita juga pernah mendanai mobil listrik, prototipenya ada. Masa kemudian di tengah dunia yang seperti ini, ya banyak negara-negara yang menghasilkan mobil listrik, tetapi
dosen kita, mahasiswa kita tidak pernah tahu bagaimana atau tidak pernah menerapkan riset di mobil listrik. Juga strategis kita terapkan. Nah, inilah yang kemudian bisa menggerakkan itu, Mbak Dina. Jadi riset-riset kita kita kembangkan skimnya dan juga kita danai. Nah, ini yang kita lakukan. Wah, luar biasa, Pak. Itu tidak hanya potensi sumber daya manusia yang ada di Universitas Mataram ini bisa mendukung potensi-potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, begitu Pak ya. Salah satu yang Bapak contohkan tadi, sumur bor dengan kedalaman-kedalaman tertentu karena lahan-lahan kering yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Saya jadi ini Pak, apakah ada perubahan kebijakan skim riset selama Bapak menjabat menjadi rektor, Pak, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi? Oh, banyak. Awal-awal saya menjabat, saya melihat skim riset itu sangat terbatas. Itu yang ada adalah skim riset kelompok bidang ilmu. Kelompok bidang ilmu dan didanai dari fakultas-fakultas. Artinya rektorat sendiri belum menggelontorkan dana dari rektorat, itu kan dana dari fakultas yang memang diberikan pendanaannya melalui fakultas. Itu namanya itu melalui PNBP kita dan melalui kelompok bidang ilmu. Nah, ini tidak cukup untuk menuju world class university atau menggerakkan kita mendapatkan ranking tadi, ranking di QS maupun Times Higher Education. That's not enough. Sangat tidak cukup. Makanya kita buat skim tadi. Skim baru yaitu guru besar. Jadi para guru besar bersaing dengan para guru besarnya dan kita berikan dana. Kita sudah bisa meningkatkan jumlah guru besar kita 116. Nah, kalau kita tidak siapkan mereka dana riset, terus mereka mau ngapain? Kan begitu. Kan tidak semuanya bisa mereka dapatkan dari dana-dana kompetitif nasional maupun dana-dana dari kerjasama dalam maupun luar negeri. Nah, sehingga yaitu kita gerakkan terus. Kemudian ada juga disebut dengan percepatan guru besar. Itu lektor kepala. Lektor kepala yang menuju guru besar kita berikan juga. Itu. Kemudian ada juga yang percepatan lektor kepala. Siapa orangnya? Tentunya dosen muda. Nah, kami sebut dengan skim dosen muda. Ya, skim sehingga adil. Yang guru besar dapat, yang lektor kepala dapat, yang dosen muda juga dapat. Tetapi kan tidak cukup. Ada isu-isu strategis yang harus kita berikan juga. Nah, ini yang kemudian yang sebut tadi itu riset penugasan, kemudian juga kita berikan mereka di samping riset penugasan juga ada kerjasama dalam dan luar negeri tadi itu. Ini kira-kira ada perkembangan. Itu berapa skim tambahannya itu? Silakan dihitung Mbak Dina. Wah, ada banyak sekali ya Pak Rektor ya, ada banyak sekali. Itu yang lakukan riset-riset kan udah pasti para dosen kan Pak ya, para dosen. Apakah ada kebijakan Bapak untuk memotivasi dosen-dosen ini untuk terus melakukan riset, Pak? Oh iya, ini kan tidak hanya dana riset, tapi kita juga berikan mereka insentif. Wow. Insentif. Jadi untuk menggerakkan ini, memotivasi mereka, kemudian terus melakukan riset, terus berkarya, maka kita berikan insentif. Dulu awal-awal saya menjabat itu insentifnya hanya satu kelompok. Satu kelompok itu hanya insentif untuk mereka yang bisa publish di jurnal internasional bereputasi. Q1 sampai Q3 ditambah dengan Q4. Hanya itu. Sekarang saya tambah Mbak Dina. Wow. Saya tambah. Di samping insentifnya juga kita berikan ada tambahannya. Jenis skim insentifnya juga kita tambah. Mereka yang mau membuat buku atau sudah berhasil membuat buku kita berikan insentif. Yang membuat chapter book tapi bahasa Inggris ya kita berikan insentif. Kemudian juga mereka yang menjadi young profesor atau world class profesor kita berikan insentif. Mereka yang menjadi invited speaker pada international seminar misalnya, international conference juga kita berikan. Mereka yang berhasil menerbitkan
publikasi mereka di Proceeding Seminar Internasional Trindex Scopus, kita berikan. Wow. Yang punya paten, kita berikan. Paten sederhana, kita berikan. Bahkan dosen-dosen yang berhasil membuat mahasiswanya kemudian berhasil mencapai ada perlombaan-perlombaan internasional maupun nasional, berhasil mendapatkan award misalnya, itu kita berikan juga. Wow. Itu bayangkan berapa itu insentif itu. Sangat mengapresiasi Pak ya. Sangat mengapresiasi. Jadi inilah cara kita untuk membuat ya para dosen kita, sivitas akademika kita terus memacu diri. Di samping dana risetnya kita siapkan, kita juga siapkan insentifnya. Jadi kalau ada, sering kita dengarkan stick and carrot. Kan untuk memaju itu bisa reward and punishment, stick and carrot. Jadi kita nih lebih banyak menerapkan carrotnya. Carrot itu adalah wortel. Nah kalau dulu kan ada pedati di zaman di Eropa ada pedati, untuk menggerakkan pedatinya ini kan dia diberikan carrot, wortel di ujung mulut dari ternaknya untuk yang menggerakkan pedatinya. Nah supaya pedatinya berjalan cepat. Jadi kita terapkan masih carrotnya saja, sticknya belum ini, cemetinya belum. Jadi seperti itu Mbak Dina. Ini mudah-mudahan dengan insentif ini biar dosen kita, sivitas akademika kita bisa terus memacu perubahan untuk perbaikan yang ada di Universitas Mataram ini. Wah, ini masih berkaitan dengan dosen-dosen itu Pak Rektor. Kita kan menuju World Class University nih Pak. Bagaimana kalau misalnya ada dosen yang bahasa Inggrisnya tuh pasif Pak? Apakah ada kebijakan Bapak untuk mendukung kualitas dosen ini agar siap mengajar di Universitas Mataram ini yang nantinya akan menuju World Class University Pak? Oh iya, dulu ini saya bandingkan dengan di zaman saya ya. Zaman saya masih menjadi dosen muda. Itu saya harus kursus sendiri, menggunakan gaji saya yang kecil waktu itu untuk mencari kursus di luar. Bahkan saya harus membayar kalau saya ingin kursus di kampus. Atau harus menunggu proyek kerjasama UNDRAM dengan universitas lain atau negara lain, sehingga kita bisa dapat dibayarkan untuk kursus. Sekarang kebijakannya adalah untuk dosen ya yang mau misal meningkatkan TOEFL IELTS-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya, itu free. Mereka tidak membayar Mbak Dina. Gratis Pak? Gratis. Bahkan misalnya nilai TOEFL mereka sudah mencapai taraf tertentu, IELTS tertentu yang kira-kira siap untuk mereka, misalnya apakah 6 atau 6,5, itu untuk tes TOEFL, tes IELTS kita bayarkan. Seperti itu. Nah supaya mereka terpacu untuk sekolah ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Tidak hanya itu Mbak Dina, tidak hanya dosennya, untuk mahasiswa saya juga membuat yang namanya Self Access Language Learning, SAL. That's free for student. Itu mahasiswa tidak perlu membayar. Dan SAL itu ada di semua fakultas. Kita punya 9 fakultas dan semuanya ada SAL itu. Dan itu ada tutornya, gratis. Bahkan sekarang ini sedang dikembangkan sistemnya, tidak hanya offline, mereka nanti bisa online belajar dari situ. Dari Self Access Language Learning. Sehingga mahasiswa kita tidak hanya nanti secara akademik bagus, tetapi kemampuan bahasanya juga bagus. Dan tidak perlu membayar. Seperti itu. Jadi dua-duanya kita berikan fasilitas. Wah, keren. Jadi mahasiswanya kita berikan, dosennya juga kita berikan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Wah, itu kebijakan Pak Rektor untuk dosennya, untuk mahasiswanya. Iya. Ini saya yang bertanya sebagai staf kependidikan, ini dapat kebijakan apa nantinya Pak? Oh, ada. Jadi Apa itu, staf kependidikan, jadi begini Mbak Dina, tidak hanya dosen yang kita berikan bantuan. Kalau mereka misalnya sekolah tidak mendapatkan beasiswa, kita bayarkan 90%. Ya, dari UKT mereka, SPP mereka ya. Kita Bantuan bayarkan. UKT Iya, untuk kita staf bayarkan. yang ingin meningkatkan. Staf kita bayarkan. Wah, Misalnya sekarang Mbak Nina ingin melanjutkan S2 misalnya, apakah di Magister Manajemen atau di mana, itu kita bayarkan. Nah kemudian kita juga bantu mereka, kita membuat tesis maupun disertasi. Ada bantuannya. wow.
Jadi sekarang ini tidak ada alasan bagi dosen dan bagi staf kependidikan yang ingin melanjutkan studi, ingin meningkatkan, tentunya kan ini bagian dari cara kita meningkatkan SDM kita di Universitas Mataram ini. Dan tentunya harus ada kebijakan yang memihak ke mereka. Nah itulah kebijakannya yang kita terapkan. Dan sekarang ini banyak yang kuliah ini ada 2 kepala biru kita sedang S3 di tempat kita. Banyak tenaga pendidikan kita yang sedang S1 misalnya yang kalau belum ada S1. Bahkan yang S2 juga ada. Nah begitu juga dengan dosen-dosen kita. Ini loh Mbak Dina, jadi kita tetapi gini juga ada satu tambahan. Kalau bicara tentang SDM ya. Tidak hanya dosen dan juga tenaga pendidikan. Tenaga laboratorium kita itu juga kita tingkatkan kapasitasnya. Kita training, kita kirim mereka keluar atau kita datangkan trainernya untuk datang ke sini, kita training supaya kapasitas mereka menjadi lebih bagus di dalam mengelola laboratorium dan sebagainya. Sehingga kita jauh lebih baik. Kalau dosen kita, tenaga kependidikan kita, kemudian laboratorium kita, teknisi kita ya, itu semua pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, punya kapasitas yang bagus, maka universitas memberi pelayanan yang lebih bagus lagi pada mahasiswa. Sehingga kualitas lulusan mahasiswa kita juga akan menjadi lebih bagus, lebih baik. Luar biasa Pak Rektor. Kayaknya abis podcast ini saya langsung daftar S2 langsung deh Pak. Silakan. Mau dapat bantuan UKT di 90% dari kebijakannya Pak Rektor. Luar biasa. Itu terkait dengan banyaknya kebijakan-kebijakan Pak Rektor yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Universitas Mataram. Seluruh elemen Civitas Akademika Unram mendapatkan banyak kebijakan dari Pak Rektor. Mungkin dari kebijakan-kebijakan itu tidak heran ya Pak Rektor ya. Saya juga punya data ini Pak. Ini punya data terkait dengan kinerja keuangan dalam hal serapan anggaran, bahkan kinerja anggarannya juga Pak. Saya waktu itu baca Unram berhasil naik dari peringkat ke-27 tahun 2021 terkait dengan serapan anggaran Pak menjadi peringkat pertama di tahun 2024. Saya penasaran Pak, kunci keberhasilannya itu apa Pak Rektor? Memang ini luar biasa, memang boleh saya katakan lompatan. Dan sering saya katakan berlari melompat. Nah, bayangkan dari urutan ke-27 serapan anggaran kita di tahun 2021. Sekarang kita urutan pertama PTN BLU seluruh Indonesia. Luar biasa Pak. Tidak hanya itu Mbak Dina, kinerja anggaran kita itu serapan ya. Tadi yang serapan itu 99,71% serapan kita. Wow. Jadi hanya 0, berapa persen yang tidak terserap kan gitu. Kemudian kinerja anggaran kita itu sekarang nomor 2 PTN BLU seluruh Indonesia. Ya, nomor 2 kita. Ya, Pak. Kinerja anggaran. Nilainya 98,02 kinerja anggaran. Nah memang untuk mencapai serapan anggaran maupun kinerja anggaran yang ada ini kita kerja keras. Bagaimana kemudian kita, perencanaan kita, kemudian dengan apa yang kemudian kita capai ini harus selaras. Kemudian bagian perencanaan dan bagian eksekutor ini terus berkomunikasi terus. Dulu mungkin perencanaan lain, kemudian yang eksekutor lain, sehingga bahkan eksekutor tidak tahu yang direncanakan dan sebagainya. Nah ini memang yang menyebabkan kinerja anggaran kita tidak begitu bagus. Ya, kemudian saya juga terus mendorong supaya ini mungkin saya tidak tahu yang dulu ya. Antara WR4 sebagai perencana dan WR2 sebagai eksekutor dan jajaran di bawahnya ini terus saya satukan. Di dalam disposisi saya kalau ada misalnya mana perencanaan yang sudah tepat, apakah memang benar ini kebutuhan kita, itu betul-betul disinkronkan. Dan kita melakukan perencanaan bottom up Mbak Dina. Jadi kita menggunakan bottom up planning mulai dari bawah. Kita tegaskan betul ini program utama. Silakan jangan menyimpang dari program utama perencanaan yang ada. Kalau enggak nanti sekedar jadi perencanaan, maka nilainya enggak bagus nanti. Enggak cocok di antara yang direncanakan dengan yang kita mau tuju. Nah sehingga dengan bottom up planning, kemudian pengetatan yang
mengarah kepada tujuan kita, ini betul-betul perencanaan itu menjadi perencanaan yang bagus, yang matang. Nah kemudian kami juga melakukan controlling, kecepatan eksekusinya bagaimana ini. Jadi kita juga menggunakan sistem, ada Sinisa dan ITOR namanya yang kita gunakan untuk mengecek perencanaan-perencanaan yang sudah ada ini bagaimana proses eksekusinya, cepat enggak, lambat enggak. Kita cek melalui sistem. Kita monitor, kita evaluasi, dan akhirnya memang terjadilah sinkronisasi bagaimana kecepatan penyerapannya bagus, perencanaan dengan eksekusinya bagus. Dan kita juga melakukan efisiensi, Mbak Dina. Banyak efisiensi yang kita lakukan. Sebelum ada program efisiensi yang yang di launching sama pemerintah pusat, UNRAM sudah melakukan efisiensi. Banyak yang saya potong kegiatan-kegiatan yang di hotel. Itu saya potong. Saya ingat hasil efisiensi berbagai macam kegiatan pemborosan yang tidak perlu di hotel dan sebagainya, itu kira-kira 12 miliar. Saya bisa efisiensikan. Makanya kita bisa membangun gedung. Universitas sekarang bisa membangun gedung dari hasil efisiensi itu. Nilai efisiensi itu tinggi, Mbak Dina. Di samping juga nilai-nilai yang lain. Jadi ada penilaiannya yang rigid. Ini kalau kita cerita khusus keuangan ini bisa 1 jam sendiri mungkin. Karena banyaknya. Jadi ada 13 indikator untuk proses pelaksanaan anggaran, dan ada 4 indikator untuk evaluasinya, untuk evaluasi kinerja anggaran. Ini semuanya kita kontrol. 13 sama 4, 17 indikator kita kontrol semua. Nah, inilah yang kemudian membuat kenapa kemudian kita sekarang ini bisa UNRAM seperti ini. Bisa UNRAM maju seperti ini. Luar biasa. Jadi ada satu lagi, Mbak Dina. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga. Apa itu, Pak? Ada namanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja. Kalau tidak salah, Pak, di tahun 2021 predikat akuntabilitas kinerja UNRAM itu CC ya, Pak? Betul. Dan di 3 tahun kepemimpinan Bapak itu langsung predikatnya A ya Pak ya. Itu bagaimana bisa menjadi sesignifikan itu perubahannya, Pak? Iya. Nah, memang begitu. Waktu awal-awal saya diberi amanah, saya lihat ini akuntabilitas kinerja kok CC. Jadi kalau kita lihat ya, CC itu di bawahnya C. Atau kalau kita urutkan paling bawahnya C, CC, B, BB, A, AA. Wow. Ya, ada berapa 6 jenjang ya? Iya, Pak. Ya, kita di jenjang hampir paling bawah di CC. Ini saya bilang berarti selama ini kita tidak akuntabel dong kalau kita CC. Dan sekarang memang kita A. Tinggal kita targetnya menuju AA saja. Bayangkan yang kita lompat itu B, BB. Wah. Lompatannya udah langsung ke A. Ya. Dari C langsung ke A gitu ya. C langsung sempat ke kita A. naik ke B atau BB kalau nggak salah, baru ke A. Nggak transit dulu di B langsung ke A, Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi, nah ini tidak terlepas dari tadi. Bagaimana kita seperti tadi ada hubungannya dengan kinerja anggaran, ada hubungannya dengan serapan anggaran, ada juga hubungannya dengan perencanaan. Jadi perencanaan harus sesuai dengan arah pengembangan perguruan tinggi. Dan juga harus sesuai dengan eksekusinya. Jadi tidak boleh dia misalnya yang direncanakan lain, yang dieksekusi lain. Wah ini nilainya jelek sekali. Bahkan bisa jadi temuan. Nah karena kita melakukan perencanaan bottom up planning ketat dan memang sistematis, terencana dengan baik, betul-betul diawasi, digiring apa saja perencanaan yang kita mau kegiatan atau program akan kita jalankan, dia tidak boleh jauh-jauh dari situ. Nah, dulu-dulu mungkin yang saya dengar, pokoknya asal masuk saja dulu. Asal masuk saja dulu, kemudian nanti kita revisi. Nah, itu akan mengganggu nilai kita. Karena selama kita tidak merevisi lebih dari 12 kali, itu nilainya kita masih tetap bagus. Karena kita boleh merevisi perencanaan anggaran itu 12 kali. Karena kan selalu ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Jadi itu salah satu prestasi yang membanggakan ya untuk Universitas Mataram, bahwa kita bisa
sekarang akuntabel. Akuntabel artinya kita berada pada nilai atau capaian A untuk penilaian akuntabilitas kinerja. Itu Luar Mbak Dina. biasa. Ini kita berbicara banyak tentang capaian-capaian Pak Rektor selama 3 tahun memimpin Pak Rektor. Tentu capaian-capaian Pak Rektor juga harus di show up kan Pak, harus diketahui juga oleh dunia. Dan ini dibantu juga oleh tim media, tim humasnya Bapak. Ya kita bisa lihat ada piala-piala penghargaan waktu itu. Saya ingat banget Pak Rektor. Saya waktu itu masuk di sini tahun 2022 juga. Bapak dilantik waktu itu menjadi rektor pada bulan Maret. Kebetulan saya masuk di sini setelah saya wisuda Pak, bulan Juli waktu itu. Kita berbicara lagi tentang belakangnya humas Pak. Tahun 2021 sampai sekarang kami memperjuangkan 2 penghargaan Pak. Keterbukaan informasi publik dan anugerah Humas Diktiristek. Nah dari keterbukaan informasi publik, Universitas Mataram saat itu predikatnya tidak informatif. Tidak informatif ya teman-temannya waktu itu tahun 2021. Dan kami tidak semerta-merta menyerah saat itu Pak sebagai stafnya UNRAM, sebagai yang diandalkan di UNRAM, yang ingin juga nama UNRAM itu harum di tingkat nasional saat itu Pak. Tapi di situ kami sadar Pak, kalau tidak ada dukungan penuh dari seorang pemimpin, maka kami tidak ada apa-apanya Pak. Kami bekerja sedemikian rupa, kami menuju informasi yang informatif itu Pak. Itu tidak akan bisa sampai di sana kalau kita tidak didukung oleh pemimpin yang baik waktu itu Pak, pemimpin yang bijaksana waktu itu Pak. Dan waktu itu juga Bapak sangat mendukung dan mengapresiasi kami saat itu Pak. Jadi setelah tahun 2022, 2023, 2024 kami mendapat predikat informatif waktu itu. Dan waktu itu kalau nggak salah Pak Rektor juga yang mengambil pialanya, yang mendapat penghargaan itu di Istana Wakil Presiden Pak. Dan tidak hanya itu Pak, dari anugerah Humas Diktiristek tahun 2021 kami hanya bisa meraup 1 piala waktu itu Pak. Tapi di tahun 2024 inilah piagam yang bisa kami persembahkan untuk UNRAM, dan tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak saat itu yang sangat-sangat memperhatikan stafnya saat itu. Bahkan untuk lembur pun saat itu Pak, kami sangat diperhatikan oleh Pak Rektor. Terima kasih banyak Pak Rektor. Mungkin dari situ saya berpikir bahwa sistem kelembagaan Bapak itu sudah banyak yang berubah ya Pak. Yang awalnya kami yang merasa sangat tidak diperhatikan menjadi sangat diperhatikan, sangat didukung dalam berbagai aspek saat itu Pak. Segalanya dari A sampai Z kayaknya kami didukung saat itu, dan beberapa lembaga-lembaga yang lain juga ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, ada lembaga mana yang sudah mengalami sistem yang baru Pak? Baik. Jadi Mbak Dina, memang awal-awal saya menyampaikan awal-awal saya diamanahkan menjadi rektor. Saya melihat mengapa sih humas ini, boleh saya katakan hanya menjitukan foto-foto saja lah. Benar Pak. Kelembagaannya tidak ada kepengurusan, tidak ada apa. Tidak ada sama sekali waktu itu Pak. Bahkan mungkin dananya juga tidak ada waktu itu. Peralatannya tidak ada, podcast minim, yang sekarang ini tidak ada. Mungkin kameranya pun kamera yang sangat sederhana dan sebagainya. Mungkin juga perhatian terhadap humas juga boleh kita katakan sangat rendah. Ini tidak mungkin sebuah perguruan tinggi mau menjadi perguruan tinggi besar, mau menuju world class university, mau menjadi PTNBH, kalau kemudian humasnya dibiarkan seperti itu. Nah akhirnya saya berpikir, bagaimana humas ini kemudian tidak hanya sekedar jadi juru foto. Nah saya buatlah kemudian strukturnya, saya buat kepengurusannya. Bahkan kita berikan dana tahunannya untuk humas itu sendiri. Kemudian kita buatkan seperti ini, ada podcast, ada juga peralatan-peralatan yang lain. Bahkan kendaraan sendiri, ini kita siapkan, kita berikan ada humas. Masa humas mau berangkat kemana-mana, kehujanan, mikul-mikul kameranya dan sebagainya. Untung tidak jatuh kan. Jadi kita siapkan kendaraan dan sebagainya. Memang saya sadari betul, karena saya 8,5 tahun berada di luar. 2 tahun saya di Australia, waktu itu S2, dan 6,5 tahun saya di New Zealand, S3 dan postdoc. Saya melihat informasi yang
disampaikan oleh perguruan tinggi itu sangat bagus ke publik. Makanya awal-awal saya menjabat saya lihat kita tidak informatif. Loh, mestinya informatif dong, seperti itu. Nah, akhirnya memang Humas ini kemudian kita rubah sedemikian rupa, kita kembangkan, kita kantornya juga sekarang bagus, ruangannya bagus, jumlahnya juga kita tingkatkan, ya. Akhirnya Humas ini bekerja menjadi profesional. Itulah makanya ada piala yang sebelah ini. Dari 1 naik menjadi berapa, naik sekarang semua ada 6 piala, yang 6 penghargaan yang Humas peroleh sampai saat ini yang tentunya patut kita banggakan. Nah, tentang keterbukaan informasi publik ini juga akan dikelola sama Humas. Teman-teman Humas juga yang mengelola, di samping juga dari staf yang di bawah WR2. Nah, dulu memang dengan tidak informatif, bayangkan informatif ini paling tinggi. Informatif, di bawah informatif, ada yang menuju informatif, ada yang kalau tidak salah kurang informatif atau cukup informatif, kemudian tidak informatif. Nah, sekarang dari kita yang tidak informatif di jenjang yang paling tinggi, yang saya ingat waktu itu saya sendiri yang menerima anugerahnya di Istana Wakil Presiden. Jadi dari Komisi Informasi Pusat, KIP waktu itu, ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa. Sekarang masyarakat bisa melihat di laman PPID kita, bisa melihat informasi, banyak hal yang bisa dilihat. Kita terbuka. Bahkan untuk weekly newsnya, jadi ada pemberitaan mingguannya itu, kita atau Humas sudah membuat pemberitaan mingguan yang kemudian bisa dilihat oleh Sivitas Akademika Unram dan juga oleh publik. Bisa melihat apa sih yang dikerjakan oleh Unram selama seminggu. Nah, itu semua kita buka di publik. Bahkan Humas membuat Instagram, membuat macam-macam lah di media sosial. Boleh kita katakan selama 3 tahun terakhir ini, kalau dari jumlah yang dipublikasi oleh Humas luar biasa. Nah, jadi 2 itu yang saya lihat luar biasa capaian Humas. Jadi anugerah-anugerah yang didapat dari kinerja Humas dan juga anugerah informasi publik. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ya Mbak Dina, kita capai karena Unram ini melakukan revitalisasi kelembagaan. Kita melakukan apa istilahnya itu, lembaga-lembaga yang tanda petik mati atau mati suri, itu termasuk Humas, termasuk kantor urusan internasional. Boleh saya katakan di dalamnya itu yang belum begitu kinerjanya begitu optimal waktu adalah LPMPP, lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Itu belum optimal waktu itu. Belum ada pusat-pusatnya, belum ada di bawah ketua sekretaris, belum ada itu Mbak Anu. Nah, akhirnya lembaga-lembaga yang dulu ini, maaf saja Mbak Dina, dulu kantor urusan internasional untuk bergerak saja harus minta-minta, bahkan minta-minta kertas lah gitu. Harus disuplai dan sebagainya. Saya mengatakan, tidak mungkin suatu lembaga bisa berjalan kalau kita tidak siapkan energinya, kita tidak siapkan dananya. Makanya dana untuk kantor urusan internasional kita siapkan 1,5 miliar kalau tidak salah. Untuk Humas kita siapkan sekitar 200-an juta. Ya, itu bisa ditingkatkan tergantung dari apa program-program mereka. Kemudian untuk LPMPP kita siapkan besar sekali anggaran. Besar. Boleh dikatakan miliar untuk menggerakkan itu. Karena di situ ada tugas mereka untuk melakukan penjaminan mutu, untuk akreditasi, untuk pengembangan pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalau tidak kita siapkan dana, wah tidak bisa. Dulu maaf saja Mbak Dina, pengurusnya saja tidak ada tunjangan anunya, tidak ada bukan tunjangan ya, semacam honor tambahannya lah sebagai pengurus. Itu tidak ada. Jadi pengurus LPMPP dulu boleh dikatakan kerja bakti lah. Nah, sekarang sudah ada. Kita siapkan juga mereka. Jadi semua kita perhatikan lembaga-lembaga
yang belum sehat organisasinya itu kita sehatkan. Humas, Kantor Urusan Internasional, LPMPP kita sehatkan. Nah kemudian juga kita ada misalnya kalau di LPMPP itu kan ada yang saya sebut tadi itu adalah tim akreditasi yang berada di level fakultas. Jadi semua ada termasuk humas, ada di level rektorat, ada juga di level fakultas. LPMPP ada kaki tangannya juga di level fakultas. Ini semua kita sambung sehingga organisasinya sampai di bawah sana Mbak Dina. Itu kira-kira Mbak Dina. Luar biasa Pak Rektor, berarti bisa kita bilang Pak ya, di bawah kepemimpinan Bapak selama 3 tahun ini, kelembagaan yang mati suri itu sudah hidup kembali Pak. Iya. Kami berasa tanaman yang hampir mati Pak, yang udah kering sekali, tapi disiram dengan penuh kasih sayang seperti Pak. Sehingga alhamdulillah banyak memberikan dampak dan manfaat. Kami berharapnya seperti itu untuk Universitas Mataram Pak Rektor. Dan ada satu ini Pak Rektor, saya takut kelupaan ini Pak. Itu kan dari yang bisa kita lihat dari kita nih Pak, Civitas Akademika Unram. Tapi kami dari tim media juga, karena kami banyak mengupload dan menyebarkan terkait dengan Unram, wajah Unram baru sekarang ini Pak. Ada banyak sekali perubahan Pak. Ada banyak sekali perubahan yang dulu saya juga mahasiswa di sini Pak. 2018 saya mahasiswa di sini, saya lulus tahun 2022 dan bekerja di sini lagi. Saya kayaknya udah cinta Unram banget ini Pak. Dari mahasiswa hingga menjadi staf di sini, tenaga kependidikannya Pak. Saya melihat banyak perubahan Pak setelah ini. Lingkungan yang sudah tertata lebih rapi Pak Rektor, dan lingkungan yang lebih hijau Pak Rektor. Bahkan di 3 tahun kepemimpinan Bapak itu ada banyak sekali bangunan-bangunan yang dibangun. Ada sport center dan lain sebagainya Pak Rektor. Itu luar biasa sekali. Ada apa di balik ini semua Pak Rektor? Apa yang Bapak harapkan dari adanya banyak fasilitas yang baru ini Pak Rektor? Ya. Begini Mbak Dina, jumlah mahasiswa Unram ini kan sekitar 37.000. Jumlah dosennya itu sekitar 1.350-an lah. Kemudian jumlah sivitas akademika yang lain seperti tenaga pendidikan itu sekitar 1.200-an. Kalau jumlah itu semuanya berada di Unram, kemudian halamannya kumuh, coba seperti apa? Memang dulu saya merasakan Mbak Dina, awal-awal saya diberi amanah, jangankan jauh-jauh, di belakang ruangan saya, di gedung rektorat, itu kumuh. Tidak elok dipandang mata. Apalagi di tempat-tempat yang jauh dari rektorat. Itu kemudian saya melihat, oh ini bagaimana kita mau menuju world class university kalau halaman kita saja masih seperti itu. Nah, akhirnya memang dari dana-dana efisiensi yang saya lakukan, saya cukup ketat ya melakukan efisiensi, yang mana yang pembelian kendaraan saya stop. Ya, itu juga efisiensi. Kemudian di hotel-hotel saya kurangi drastis dan sebagainya. Adalah dana. Akhirnya kami menggunakan sistem outsourcing. Dengan sistem outsourcing, memang kami bayar lebih sedikit, tetapi kemudian ini kemudian tertata. Waktu itu saya ingat ada anggaran 2,2 miliar untuk pembelian kendaraan dinas. Saya coret. Tahu yang saya gunakan? Saya ganti dump truck sama mobil open cab. Coba, halaman kita kumuh, tetapi perencanaannya beli mobil dinas. Kan tidak tepat. Saya beli dump truck. Karena kita kekurangan dump truck, kita kekurangan mobil open cab untuk mengangkut sampah keluar dari Universitas Mataram. Akhirnya kemudian sedikit demi sedikit semua halaman, termasuk di kampus utara dan di sini kita tata. Sekarang boleh kita katakan mungkin tinggal sedikit atau hampir tidak ada ya tempat kumuh yang ada di Unram. Hampir semuanya rapi. Itu yang kita lakukan. Sehingga ada taman, ya bagaimanapun kita sebagai manusia, mahasiswa kan juga butuh setelah belajar dan sebagainya. Masa sih kemudian setelah belajar kemudian di halaman mereka melihat tempat kumuh lagi, kan mumet itu. Nah kalau di halaman mereka melihat bunga, melihat hijauan, melihat taman-taman yang indah, paling tidak mengurangi kepenatan mereka. Ada tempat mereka duduk-duduk, selfie dan sebagainya.
itu tentang halaman dan sekarang sudah rapi. Bahkan sekarang ini sudah ada trek pejalan kaki di Unram. Unram ini kan kalau kita jalan ini kan 2,5 kilometer. Sudah ada treknya, sudah ada. Ini barusan saja saya selesaikan. Nah, sehingga kita pejalan kaki bisa banyak jalan. Bahkan masyarakat luar sudah banyak datang ke Unram. Jalan pagi, lari sore. Ya, bahkan dengan adanya sepeda listrik di tempat kita sekarang ini, ya kan? Itu kan yang kerjasama dengan Great Switch dari Korea Selatan. Sekarang banyak mahasiswa kita bersepeda, bergerak dari satu fakultas ke fakultas pakai sepeda, dan ini juga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Artinya halaman ini kita buat senyaman mungkin seperti di rumah kita. Dan saya terus menjaga 44% halaman Unram tetap hijau. Nah, tentunya tidak hanya itu Mbak Dina. Untuk menuju Green Campus, kami juga membangun atau pengadaan panel surya. Untuk penerang-penerang jalan itu dari surya. Karena ada di rektorat, ada di beberapa tempat itu dari surya. Dan tentunya waktu itu saya awal-awal saya diamanahkan, saya berpikir, ini banyak halaman Unram yang kosong. Bekas rumah dinas yang sudah dirobohkan. Rumah dinas itu. Kan masih kosong waktu itu. Ini kalau saya tidak isi dengan bangunan-bangunan, padahal kita waktu itu sangat membutuhkan ruang-ruang kelas, maka tidak mungkin ini bisa terbangun. Tetapi Mbak Dina mendapatkan satu bangunan saja. Ini syukur kita sudah dapatkan bangunan dari perbaikan dan penambahan bangunan dari PUPR. Rumah sakit kita sekarang hampir selesai. Hampir selesai. Nah, sehingga itu nilainya cukup besar dari PUPR. Ya, kita berterima kasih kepada pemerintah sudah memperhatikan rumah sakit kita, dan sekarang akhirnya bangunan yang tanda petik dulu dalam status mangkrak itu sudah bisa hampir selesai rumah sakit Universitas Mataram. Tetapi PR saya kan waktu itu ada tempat yang masih kosong di sebelah utara. Di sebelah utara kemudian uangnya dari mana? Kita bisa membangun 2 gedung 3 lantai. Ya itu Pak pertanyaannya, uangnya Uang dari mana Pak? Itulah dari hasil efisiensi. Hasil efisiensi, saya blok anggaran sekitar 25 M per bangunan, efisiensikan yang lain dalam 3 tahun yang berjalan ini. Kemudian akhirnya kita bisa membangun 2 gedung oleh dana dari Universitas Mataram. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Dari hasil efisiensi. Dan tidak hanya itu, dari hasil efisiensi dan sebagainya itu, kan kita sudah bisa membangun 2 jalur di kampus kita yang menuju Jalan Pemuda. Bayangkan, yang dulu adanya 2 jalur masuk itu hanya di Jalan Majapahit. Kalau mereka mau keluar melalui Jalan Pemuda, crowded, bahkan kita mau jalan kaki saja kita takut di situ. Benar Pak. Takut takut ditabrak. Ada 1 jalur yang crowded. Itu kita buat 2 jalur. Kita buat koridor. Ya. Di 2 jalur itu ada pedestriannya, kemudian ada koridor yang menyambung antara kampus yang di utara, ya, walaupun belum nyambung di jalan itu, tetapi kemudian bisa menyambung sampai ke selatan sini. Kan ada koridor sekarang yang menyambung fakultas-fakultas. Kemudian juga yang saya lihat, kampus-kampus dunia itu kan punya sport center Mbak Dina. Iya Pak. Punya sport center. Saya waktu di Australia juga begitu, di New Zealand begitu. Masa Unram tidak punya sport center? Akhirnya saya buat sport center. Sekarang Unram ini punya sport center. Jadi walaupun lapangan sepak bola sudah ada sejak lama, tetapi lapangan-lapangan yang lain kan banyak yang tidak ada. Sekarang itu ada tambahannya, ada futsal, ada 2 kolam renang, ya. Kemudian ada juga untuk pickleball, ya. Ada lapangan tenis, ada lapangan voli, ada lapangan basket. Kalau lapangan bulu tangkis memang sudah ada sejak sebelumnya. Jadi sekarang ini Sivitas Akademika Unram bisa ke sport center, ya, ada nanti hari-harinya mereka free, jam-jamnya mereka free, ada juga mereka harus membayar tapi tidak mahal. Nah, akhirnya sekarang aktivitas mereka tidak hanya belajar tetapi juga berolahraga. Mensana in corpore sano, kan begitu. Jadi itu Mbak Dina, perubahan-perubahan yang perubahan halaman, perubahan fisik, perubahan non fisik.
yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini. Luar biasa Pak Rektor. Tapi ada satu juga yang saya ngerasain banget dampaknya Pak Rektor. Penataan kantin Pak. Penataan kantin. Bahkan ini baru saja kalau nggak salah Pak Rektor ada tempat untuk ngambil minum gratis di titik-titik tertentu kan Pak Rektor kan. Bagaimana sampai ada ide secemerlang itu Pak Rektor? Iya dulu saya tetap benchmarking saya adalah ketika saya berada di luar negeri. Jadi kampus-kampus di luar negeri itu kan kantin-kantinnya bagus. Bukan sekedar apa ya, kalau kantin yang ada kan bisa saja kemudian kok ini seperti kantin pinggir jalan gitu loh. Nah kita buat, sekarang kantin kita rubah menjadi food court. Sekarang mahasiswa rame. Di food court itu ada ruangan kaca yang bisa digunakan juga oleh mahasiswa di situ. Dan rapi itu banyak yang jualan di situ dan rapi. Jadi setelah adanya food court yang baru nih, kantin yang lama kita ganti menjadi food court yang baru, memang kemudian jumlah mahasiswa kita yang bisa datang karena ukurannya juga jauh lebih besar, yang bisa datang ke kantin itu menjadi semakin banyak. Tetapi Mbak Dina, saya berpikir juga, ini kan tidak semua mahasiswa kita mungkin berasal dari kelompok yang mampu ya secara ekonomis. Ya mungkin ada sebagian dari mereka yang kurang mampu. Makanya saya juga mengadakan, ini kerjasama dengan Bank BTN, 2 tempat pengambilan drinking water ya, air minum gratis, nggak perlu membayar, ya ada 2 itu yang saya sudah siapkan, yang sudah tinggal dimanfaatkan oleh mahasiswa, asal jangan membawa galon, kemudian air galon itu kemudian dijual. Tapi kalau mahasiswa membawa tumbler, ambil sendiri diminum, silakan, itu for free. Tidak perlu membayar. Jadi itu Mbak Dina, pelayanan kita tidak hanya kepada dosen, kepada kepada staf akademik kita, tetapi juga kepada mahasiswa. Itu yang paling utama. Dan perlu diketahui Mbak Dina, perpustakaan kita. Oh iya Pak Rektor. Itu dulu kita tidak berlangganan e-jurnal, elektronik jurnal. Sekarang kita berlangganan. Bahkan kita tambah langganan online jurnal kita, dan pelayanannya juga kita tingkatkan. Kita tingkatkan sampai malam hari, sampai jam 9 malam. Itu kita buka, dan jumlah buku maupun yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain kita kita siapkan. Saya sudah mengganti 39 AC di perpustakaan. 39 AC itu dulu mati. Bagaimana perpustakaan kalau panas, kemudian orang mau datang belajar seperti itu, dan sekarang lebih nyaman lah dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Luar biasa Pak Rektor. Saya mau balik lagi ke pernyataan Bapak yang sebelumnya itu, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, UNRAM sudah melakukannya lebih dulu ya Pak Rektor. Betul. Ya. Dan hasilnya luar biasa. Tapi memang harus diperhatikan ya Pak, dana mana aja yang harus diefisiensikan. Betul. Dan yang lain sebagainya. Betul. Itu luar biasa Pak Rektor. Ternyata semua teman UNRAM inilah yang bisa kita rasakan banyak sekali kalau misalnya kita mau bahas. Banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah diberikan oleh Prof. Bambang selaku Rektor UNRAM di 3 tahun kepemimpinan beliau. Kayaknya kalau mau bahas semuanya Pak Rektor, ini kayak podcastnya bisa nyampe 5 jam kayaknya Pak. Ini kita sudah berbicara banyak, hanya kayaknya masih segelintir dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor kepada UNRAM, kepada seluruh Civitas Akademika, bahkan masyarakat juga, yang bahkan Pak Rektor tadi sempat bilang itu jalan di belakang yang sudah dibangun 2 arah itu karena keresahannya Pak Rektor. Ketika orang jalan pun takut loh. Orang jalan takut aja Pak Rektor masih pikirin loh Pak Rektor. Sempet-sempetnya di kesibukan seorang rektor itu orang jalan di pinggir jalan pun masih dikhawatirkan. Itu gimana nanti kalau misalnya ada kendaraan yang terlalu ramai dan lain sebagainya macamnya. Itu luar biasa Pak Rektor. Kita masih menunggu lagi di periode Bapak yang sekarang, masih ada 1 tahun lagi Bapak menjabat sebagai Rektor. Bapak berharap UNRAM ke depannya itu seperti apa Pak Rektor? Saya tetap akan menjalankan 4 program utama, tapi saya akan tambah. Jadi tetap program akreditasi menuju unggul ini tetap harus berjalan, karena ini belum semuanya. Sampai target kita adalah
Semua prodi di Unram ini unggul. Itu target. Hmm. Kemudian yang sudah unggul sekarang kita dorong ke international accreditation. Akreditasi internasional. Bahkan lab-lab yang ada sekarang ini juga kita dorong untuk akreditasi internasional. Ini kita dorong. Jadi itu program yang pertama. Yang kedua, indikator kinerja apapun, indikator kinerja yang kita ditugaskan oleh kementerian itu kita akan teruskan. Karena bagaimanapun itu indikator kerja utama atau apapun namanya, key performance indikator yang kita ditugaskan untuk menjalankannya itu menjadi juga program utama kita. Kemudian tetap juga kita menuju transformasi PTN Beluhu ke PTN BH. Nah ini tetap karena secara angka kita sudah lewat ya 321,56 sementara syarat PTN BH 300. Nah tinggal kita meningkatkan dua yang saya katakan tadi itu. Jadi tetap itu juga. Kemudian menuju world class university juga kita dorong, tetap kita dorong dan kita danai. Dan yang saya tambahkan ada program lain adalah revitalisasi laboratorium. Ini laboratorium kita ini perlu kita perbaharui lah. Kita tingkatkan jumlah alatnya, kemudian kita perbaharui. Nah kemudian juga kita tingkatkan pelayanannya. Karena laboratorium itu kan ada laboratorium pendidikan, ada laboratorium riset ya, atau layanan. Itu betul-betul nanti kalau alat-alat yang canggih yang kita miliki itu kita taruh di laboratorium layanan kita, atau laboratorium riset kita. Tetapi untuk laboratorium pendidikan ini kita butuh pengembangan untuk pembangunan gedung baru untuk agar jumlah laboratorium pendidikan kita ini memadai dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah, yang sekarang 37.000. Mungkin suatu saat bertambah jadi hampir 40.000 dan sebagainya. Tentunya membutuhkan ruang kelas, membutuhkan laboratorium, peralatan yang lebih banyak untuk laboratorium pendidikan. Tentunya yang business as usual juga terus kita lakukan. Program-program yang menyangkut program akademik, kemahasiswaan terus kita dorong. Jadi peningkatan prestasi mahasiswa juga kita dorong. Jadi pendanaan untuk aktivitas mahasiswa juga terus kita jaga. Nah ini yang harapan kita adalah kita bisa menghasilkan mutu lulusan yang terbaik lah, yang kira-kira kalau mereka misalnya lulus, mereka sudah siap berkompetisi masuk di dunia kerja, dan tentunya harapan kita mereka akan punya bekal yang cukup untuk memasuki dunia kerja itu. Luar biasa Pak Rektor. Saya rasanya kalau ngomong sama Pak Rektor rasanya ingin terus bertanya Pak Rektor, ingin terus bertanya. Mungkin kita akan podcast lagi bareng Pak Rektor di lain waktu. Semoga Pak Rektor ada waktu nantinya untuk kita. Oke, terakhir deh Pak Rektor, closing statement mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan kepada seluruh Civitas Akademika Unram. Ya. Bapak Ibu para Civitas Akademika Unram, Unram akan maju kalau kita bersatu padu. Kalau kita semua saling mendukung. Kalau kita semua bahu-membahu sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Jadi bersama kita bisa, tentunya Unram akan jauh lebih maju kalau kemudian etos kerja kita, kemudian semangat kita tidak pernah padam untuk memajukan Unram ini. Unram akan menjadi perguruan tinggi yang paling tidak sejajar dengan perguruan tinggi maju yang lainnya di Indonesia maupun di dunia jika betul-betul Civitas Akademikanya ini betul-betul bekerja keras untuk kemajuan Unram. Jadi sudah saatnya kita tidak lagi berjalan, Bapak Ibu, apalagi jalan cepat enggak. Kita maunya berlari melompat. Nah ini yang akan kita lakukan. Perbaikan ke depan terus kita lakukan demi kemajuan Unram dan juga demi kontribusi Unram untuk bangsa dan negara.
Luar biasa. Itu dia Sumaton Unram. Terima kasih banyak Pak Rektor untuk sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan di awal-awal bulan Ramadan ini juga kita banyak bicara tentang Universitas Mataram, tentang kepemimpinan Bapak selama 3 tahun ini dan masih ada 1 tahun lagi. Sumaton Unram kami nantikan terobosan-terobosan Pak Rektor selanjutnya. Salam Mbak Dina, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rektor sekali lagi. Dan untuk Sumaton Unram, demikian podcast kita kali ini terkait dengan capaian dan kinerja 3 tahun kepemimpinan Prof. Bambang selaku Rektor kita, Rektor Universitas Mataram. Dan mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan ke Sumaton Unram. Kalau Sumaton Unram ada saran nih untuk Pak Rektor, untuk Civitas Akademika Unram dan yang lainnya, ada harapan-harapan juga, teman-teman Sumaton Unram bisa taruh di kolom komentar. Dan menantikan podcast terkait apa dan tentang apa, teman-teman bisa taruh langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini kalau kalian suka. Terima kasih Sumaton Unram, sampai jumpa di Unram Podcast selanjutnya. Terima kasih.